Pemirsa, Menteri Kebudayaan Fadlizon memberikan klarifikasi terkait pernyataannya yang menyebut pemerkosaan massal tahun 1998 tidak ada buktinya dan hanya berdasarkan rumor yang beredar. Fadlizon menekankan saat kerusuhan tindak kejahatan ini memang terjadi, tetapi istilah massal tidak memiliki data yang konklusif. Saya hadir bersama dengan Wakil Menteri Kebudayaan Fadlizon memberikan klarifikasi terkait pernyataannya yang menyebut pemerkosaan massal tahun 1998 tidak ada buktinya dan hanya berdasarkan rumor yang beredar. Fadlizon mengutuk dan mengecam keras segala bentuk perundungan dan kekerasan seksual terhadap perempuan. Fadlizon juga menekankan bahwa saat kerusuhan, tindak kejahatan ini memang terjadi, tetapi istilah massal tidak memiliki data yang konklusif. Menurut Fadlizon, pernyataan tersebut bukan dalam rangka menyangkal keberadaan kekerasan seksual, namun menekankan bahwa sejarah perlu bersandar pada fakta-fakta hukum dan bukti yang telah diuji secara akademik dan legal. Fadli menyoroti secara spesifik perlunya ketelitian dan kerangka kehati-hatian akademik dalam penggunaan istilah pemerkosaan massal. Hal ini dapat memiliki implikasi serius terhadap karakter kolektif bangsa dan membutuhkan verifikasi berbasis fakta yang kuat. Menanggapi pernyataan Fadlizon, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno menyebut yang dipermasalahkan Fadlizon adalah penggunaan istilah massal. Pratikno mengakui ada pernyataan dari Tim Gabungan Pencari Fakta atau TPGF yang menyebut adanya pemerkosaan pada tahun 1998. Namun menurutnya tidak dinyatakan massal atau tidak. Ya, Pak Fadlizon sudah menjelaskan tentang penggunaan terminologi massal itu yang beliau jadi kan perbedaannya apakah kan beliau sudah menjelaskan ya, saya tidak perlu menjelaskan ulang, itu bisa ada di media juga bahwa memang ada dari TPGF itu yang menyatakan itu ada perkosaan, tapi kan yang disampaikan oleh Pak Menteri Kebudayaan kan masalah massal atau tidak massal itu aja. Tapi anyway itu nanti sudah dijelaskan oleh Pak Fadlizon. Di sisi lain, Kepala Kantor Kepresidenan Hasan Nasbi merespon pernyataan Fadlizon terkait pemerkosaan massal tahun 1998 dengan menyerahkan hal itu kepada para ahli sejarah. Orang yang sedang bekerja menulis sejarah itu adalah para sejarawan, ya. Dan para sejarawan ini akan menjaga kredibilitas mereka di mata semua orang. Ya, kalau ada kritik dan masukan, silahkan. Yang ingin kita sampaikan kepada teman-teman adalah berikan waktu kepada orang-orang yang juga punya kredibilitas ini untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan profesionalitas mereka. Mereka kan profesi, ahli sejarah ini juga profesi. Kalau ada baik dan buruk, ya, ada pro kontra, ada setuju nggak setuju, silakan disampaikan, tapi juga oleh orang-orang yang punya otoritas, bukan berdasarkan hanya sekedar pegunjingan di media sosial. Kira-kira gitu harapannya. Tragedi Mei 1998 menjadi salah satu peristiwa bersejarah di Indonesia. Sejumlah tanda tanya pun masih menyelimuti peristiwa bersejarah ini. Salah satunya dugaan adanya ruda paksa massal dalam tragedi 1998. Menteri Kebudayaan Fadlizon sempat menjadi sorotan lantaran pernyataannya diduga menyangkal pemerkosaan massal pada tahun 1998. Namun Fadlizon mengklarifikasi pernyataannya. Menteri Kebudayaan ini menegaskan dirinya mengutuk dan mengecam keras segala bentuk perundungan dan kekerasan seksual terhadap perempuan. Fadlizon juga menekankan bahwa saat kerusuhan, tindak kejahatan ini memang terjadi, tetapi istilah massal tidak memiliki data yang konklusif. Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menyebut Menteri Kebudayaan Fadlizon seharusnya tidak menggunakan istilah rumor dalam tragedi ruda paksa 1998. Pasalnya, ketidakadilan dialami oleh individu yang menjadi korban pemerkosaan. Saya setuju dengan sikap itu, dan juga saya setuju soal perlunya ketelitian dan kerangka kehati-hatian akademik dalam menggunakan istilah perkosaan massal. Tapi justru itu yang kurang terlihat pada pilihan istilah yang digunakan oleh Menteri Kebudayaan, yaitu istilah rumor. Kehati-hatian akademik itu seharusnya tidak dihubungkan juga dengan misalnya implikasi serius terhadap karakter kolektif bangsa, nama baik bangsa. Jangan sampai mempermalukan nama bangsa sendiri. Sebenarnya tidak berhubungan. Kenapa? Karena yang mengalami adalah korban-korban secara individu.
mengalami ketidakadilan, perkosaan. Dan sejarah memang perlu bersandar pada fakta-fakta hukum ya, atau fakta-fakta akademik katakanlah begitu ya, bersifat ilmiah gitu ya. Tapi justru anggapan bahwa perkosaan massal itu adalah rumor tidak mencerminkan keilmiahan ya. Tidak mencerminkan bahwa itu memiliki fakta-fakta hukum dan akademik gitu. Saya setuju bahwa terminologi perkosaan TPGF dalam laporannya pada 1998 mencatat setidaknya 85 korban kekerasan seksual di berbagai kota, termasuk perkosaan massal terhadap perempuan Tionghoa. Tragedi Mei 1998 menjadi salah satu peristiwa bersejarah di Indonesia. Sejumlah tanda tanya pun masih menyelimuti peristiwa bersejarah ini, salah satunya dugaan adanya ruda paksa massal dalam tragedi 1998. Untuk mengungkap fakta kerusuhan termasuk dugaan pelanggaran HAM berat, pemerintah membentuk tim gabungan pencari fakta tahun 1998. TGPF dibentuk melalui keputusan bersama 5 pejabat tinggi negara pada 23 Juli 1998, antara lain Menteri Pertahanan dan Keamanan, Panglima ABRI, Menteri Kehakiman, Menteri Dalam Negeri, Menteri Negara Urusan Peranan Wanita, dan Jaksa Agung. Hasil penyelidikan tim gabungan pencari fakta tahun 1998 mencatat sedikitnya 85 kasus kekerasan seksual, termasuk 52 kasus pemerkosaan yang terjadi selama kerusuhan. Temuan ini disampaikan langsung kepada Presiden B.J. Habibie dan menjadi dasar pengakuan resmi negara atas pelanggaran HAM terhadap perempuan. Salah satu tindak lanjutnya adalah pembentukan Komnas Perempuan melalui keputusan Presiden nomor 181 tahun 1998. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto telah tiba di Singapura. Kedatangan Presiden di Singapura untuk memperkuat hubungan antara kedua negara. Presiden Prabowo Subianto mendarat di Pangkalan Udara Paya Lebar RB Singapura Minggu malam. Kedatangan Prabowo disambut langsung oleh Perdana Menteri Singapura, Lawrence Wong. Selain PN Wong, turut hadir menyambut Prabowo adalah Menteri Luar Negeri Singapura, Vivian Balakrishnan. Kedatangan Presiden Prabowo ke Singapura menjadi momentum penting dalam memperkuat hubungan bilateral kedua negara. Pembicaraan-pembicaraan terkait hubungan bilateral kedua negara dan kerjasama dengan Singapura, antara Indonesia dan Singapura, itu akan kita dalami dan kita diskusikan dalam bentuk-bentuk yang lebih tangible dan konkret. Kedatangan Presiden Prabowo di Singapura juga disambut oleh siswa SD Indonesia yang bersekolah di Singapura. Presiden Prabowo pun sempat menyapa dan bercanda tawa dengan anak-anak. Anak-anak yang hadir menyanyikan lagu Selamat Datang untuk Presiden Prabowo Subianto. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto yang turut mendampingi Presiden Prabowo Subianto bilateral dengan Presiden Singapura Tharman Shanmugaratnam menegaskan Indonesia dan Singapura resmi mencapai kesepakatan kerjasama 6 bidang strategis perekonomian. Presiden Prabowo Subianto beserta jajaran Menteri Kabinet disambut hangat dalam kunjungan kenegaraan di Singapura. Pertemuan bilateral Presiden Prabowo dengan Presiden Singapura Tharman Shanmugaratnam semakin memperkuat kerjasama perekonomian kedua negara. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto hadir dalam pertemuan The 15th Indonesian Singapore Six Bilateral Economic Working Group Minister Meeting atau 6WGMM secara khusus bertemu dengan Deputi Prime Minister and Minister for Trade and Industry Singapura, Kan Kim Yong. Dalam pertemuan working group di tingkat menteri ini, Indonesia dan Singapura fokus membahas perkembangan kerjasama ekonomi dengan 6 area kerjasama strategis. Working Group Indonesia-Singapura tersebut yang pertama kerjasama pengembangan kawasan Batam, Bintan, dan Karimun atau WGPBK, kerjasama investasi, kerjasama ketenaga kerjaan, kerjasama transportasi, dan kelima kerjasama sektor agribisnis, dan yang terakhir Working Group sektor pariwisata.
Dalam sambutannya, Menko Erlangga menegaskan kedua negara perlu memelihara hubungan ekonomi yang saling melengkapi berdasarkan kepentingan bersama, kepercayaan dan kedekatan geografis, di mana kemitraan Indonesia dan Singapura menjadi semakin penting sehingga perlu terus diperkuat. Penguatan kerjasama ekonomi Indonesia-Singapura melalui 6WGMM, kerjasama harus berfokus pada penguatan iklim usaha dan regulasi untuk menarik investasi, pengembangan kawasan ekonomi khusus Batam, mendorong peningkatan investasi infrastruktur dan layanan industri, mendorong penguatan kerjasama peningkatan kapasitas SDM, mempercepat kolaborasi teknologi, pertanian, serta peningkatan konektivitas udara dan memperdalam konektivitas bisnis antara Singapura dan Indonesia guna mendorong perdagangan antar kedua negara. Pemirsa, ada momen istimewa di setelah kunjungan Presiden Prabowo ke Singapura. Prabowo mengabadikan nama ibunya, Dora Sigarsumitro, dalam sebuah bunga anggrek saat berkunjung ke Parliament House Singapura. Nama anggrek ini dipilih Prabowo sebagai bentuk penghormatan kepada almarhumah ibunda tercinta. Penamaan anggrek ini tidak hanya menjadi simbol kehormatan, tetapi juga representasi dari persahabatan antara Indonesia dan Singapura. Pemirsa, Partai Perindo memenuhi undangan pertemuan dan sekaligus menggelar dialog kebangsaan dengan Wakil Menteri Pertahanan Malaysia Adli Zahari di Jakarta. Dalam momen silaturahmi ini, keduanya memiliki komitmen kuat dalam membangun bangsa dan memberikan solusi, inovasi, serta gagasan-gagasan baru bagi persoalan fundamental yang sedang dihadapi bangsa dan negara. Ketua Umum DPP Partai Perindo Angela Tanu Sudibyo memenuhi undangan pertemuan bersama Wakil Menteri Pertahanan Malaysia yang juga Wakil Presiden Partai Amanah Negara, Adli Zahari. Dalam pertemuan yang berlangsung di Jakarta ini, Angela Tanu Sudibyo turut didampingi Sekjen DPP Partai Perindo yang juga Waketum Kadin Indonesia Andi Yusdin Patawari, Bendahara Umum DPP Partai Perindo Michael Victor Sianipar, dan Susaning Tias Kertopati. Partai Perindo dan Partai Amanah Negara memiliki sejumlah kesamaan, yakni kedua partai yang berusia 10 tahun dan saling mendukung demi kemajuan kedua negara, terutama dalam melibatkan generasi muda dan teknokrat dalam kancah perpolitikan. Jadi mungkin beberapa idealisme melalui Amanah dan juga Perindo itu dapat kita gabungkan untuk kita perkasakan generasi belia dari segi penyampaian maklumat. Tadi perjumpaan kita dengan Ketua Umum Perindo, Ibu Angela, banyak tertumpu kepada bagaimana kita memperkayakan maklumat kepada generasi muda. Berbagai potensi tentu bisa kita kerjasama dalam semua sektor, khususnya menjaga kawasan ASEAN, kemudian perkembangan ekonomi, baik dalam semua segala sektor, pertahanan, keamanan maupun pangan, karena kita menjadi satu bagian strategis. Partai Perindo yang juga dikenal sebagai Partai Kita akan terus membuka diri dengan berbagai pihak demi bertransformasi menjadi partai modern dan inklusif, sehingga bisa nurturing atau mengembangkan inovasi serta gagasan baru dalam membangun bangsa. Dari Jakarta, Jessica Winoto, Muhammad Fakih, iNews melaporkan.